Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Femas dengan NIM 124201125. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan untuk memenuhi UAS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Yang pertama, membahas tentang penyebab kemunduran dan kehancurannya dinasti Abbasiyah. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal, yaitu luasnya wilayah kekuasaan, berdirinya dinasti-dinasti kecil, perebutan kekuasaan di pusat pemerintah, persaingan antar bangsa, merosotnya ekonomi, dan konflik keagamaan. Terus yang kedua, dari faktor eksternal, yaitu ada perang salib, serangan Mongolia ke negara muslim, campur tangan politik oleh tentara Turki dan Thailand, serta ikhta militer. Yang kedua, membahas tentang perang salib. Perang salib ialah serangkaian perang yang berlangsung antara abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, melibatkan umat Kristen Eropa dan umat Muslim. Tujuannya adalah merebut kembali tanah suci di Yerusalem dari kekuasaan Muslim. Perang salib dibagi menjadi 4 perang salib utama. Yang pertama, perang salib dari tahun 1096 sampai 1099 dipimpin oleh para bangsawan Eropa. Perang ini berhasil merebut Yerusalem pada tahun 1099. Pasukan salib mendirikan negara-negara Kristen seperti Kerajaan Yerusalem. Terus perang salib yang kedua dari tahun 1147 sampai 1149 dilancarkan setelah Muslim merebut kembali Edessa pada tahun 1944, namun perang ini gagal mencapai tujuannya. Yang ketiga, perang salib di tahun 1189 sampai 1192 dipicu oleh penaklukan Yerusalem oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Perang ini melibatkan tokoh-tokoh terkenal seperti Richard the Lionheart dari Inggris, tetapi berakhir dengan kegagalan merebut kembali Yerusalem. Yang keempat atau yang terakhir, dari tahun 1202 sampai 1204 tidak berfokus pada tanah suci, tetapi malah menyerang Konstantinopel, kota Kristen Ortodok. Ini sangat memperburuk hubungan antara gereja Katolik Roma dan gereja Ortodok. Yang ketiga, yaitu membahas tentang perang-perang antara dinasti-dinasti kecil. Yang pertama, perang antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah di Cordoba pada abad 10 sampai 11 Masehi. Terus ada dinasti Fatimiyah dan dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Yang ketiga, dinasti Ayyubiyah dan dinasti Mamluk pada abad ke-13 Masehi. Keempat, ada Ghazanawiyah dan dinasti Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Yang keempat, ada Buwahid dan Seljuk pada abad ke-11 Masehi. Dan yang terakhir ada Kormatian dan Abbasiyah pada abad ke-10 Masehi. Yang keempat, yaitu membahas tentang Kesultanan Turki Utsmani, Kesultanan Safawi, dan Kesultanan Mughal. Yang pertama, Kesultanan Turki Utsmani pada tahun 1299 sampai 1924. Didirikan oleh Osman I di Anatolia pada tahun 1453. Sultan Mehmed II menaklukkan Konstantinopel, menjadikannya kekuatan besar dunia. Masa kejayaan terjadi di bawah Sultan Sulaiman I yang memperluas wilayah ke Eropa, Asia, dan Afrika. Setelah abad ke-16, kekaisaran mulai melemah karena korupsi, kekalahan militer, dan pemberontakan. Kekalahan di Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918 mempercepat kejatuhannya. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal Atatürk membubarkan kesultanan dan mendirikan Republik Turki. Yang kedua, Kesultanan Safawi pada tahun 1501 sampai 1736 adalah kekaisaran besar yang berpusat di Persia atau Iran modern. Didirikan oleh Shah Ismail I, Safawi menjadikan Islam Syiah sebagai agama resmi negara.
Membedakannya dari kekaisaran Sunni seperti Utsmani pada masa Shah Abbas I tahun 1588 sampai 1629, Safawi mencapai puncak kejayaan dengan kemajuan di bidang militer, ekonomi, dan seni, serta menjadikan Isfahan sebagai pusat budaya Islam. Namun, kemunduran terjadi akibat konflik internal, serangan luar, dan kelemahan kepemimpinannya. Pada tahun 1736, Safawi runtuh setelah digantikan oleh dinasti Absyarid yang dipimpin oleh Nader Shah. Yang terakhir, Kesultanan Mughal pada tahun 1526 sampai 1857 adalah kekaisaran Islam di India yang didirikan oleh Babur, keturunan Timur, dan Genghis Khan setelah memenangkan pertempuran Panipat di tahun 1526. Kekaisaran mencapai puncak kejayaan di bawah Akbar Agung yang di tahun 1556 sampai 1605, yang memperluas wilayah, mendorong toleransi beragama, dan memajukan seni serta budaya. Peninggalan penting termasuk Taj Mahal yang dibangun oleh Shah Jahan, namun kekaisaran melemah pada masa Aurangzeb di tahun 1658 sampai 1707 akibat pemberontakan internal dan tekanan dari Inggris. Pada 1857, Kesultanan Mughal resmi berakhir setelah Inggris mencaplok wilayahnya dan mendirikan Raj Britania. Yang terakhir yaitu membahas tentang awal mula Islam di Nusantara. Awal mula Islam di Nusantara memiliki sejarah panjang yang dimulai pada abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Ketika para pedagang muslim dari Timur Tengah, India, dan Persia mulai berdagang di wilayah Asia Tenggara. Di antara sejarah awal mula Islam di Nusantara ialah yang pertama, kedatangan pedagang muslim, yang kedua, peran Kesultanan Samudra, yang ketiga, dakwah oleh ulama dan penyebar agama, yang keempat, akulturasi dengan budaya lokal, yang kelima, ada peran Kesultanan di Jawa, yang keenam, pengaruh jalur perdagangan, dan yang terakhir atau yang ketujuh, penyebaran melalui pendidikan. Sekian materi yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.